Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, Islam mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Gitu. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. Itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitu lah. Kepantasan politik seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden gitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Betul. Berlanjut lah. Betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga, ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah atau menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK. Konstitusi. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Ya teman-teman, kita melihat beberapa komentar netizen yang mengenai yang disampaikan di dalam video tadi teman-teman, bagaimana keterlibatan dari Ibu Iriana di dalam pencawapresan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden sekarang ini. Ya, baru terbongkar, rakyat mah sudah curiga dari dulu. Memang ada pemberitaan sebelumnya teman-teman, bagaimana dengan keterlibatan dari Ibu Iriana ini ya di dalam pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Setiap bekas presiden selalu terlambat untuk mendidik anaknya untuk melanjutkan karir presidennya, karena di saat bapaknya masih jadi presiden, anak-anaknya masih kecil-kecil dan masih inosan. Kemudian dasar Pak Sutri yang gak punya moral dan etika, mentang-mentang punya adik ipar ketua MK lalu dimanfaatkan untuk merekayasa konstitusi agar anak Iriana bisa mencalonkan sebagai wapres. Kalau dalam pencawapresan Gibran udah cacat konstitusi, maka Gibran pun tidak sah secara konstitusional sebagai wapres atau wakil presiden. Ya teman-teman, kita bisa melihat juga bagaimana kehebohan yang terjadi
ketika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, dan di dalam aturan yang diubah oleh Ketua MK Anwar Usman Mahkamah Konstitusi di dalam putusan 90 tentang umur capres dan cawapres, dan atas pelanggaran kode etik tersebut, maka Anwar Usman dijatuhi hukuman, dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan itu artinya bahwa karena apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah final, maka aturan itu tetap berlaku, tetapi membuat aturan itu tidak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, istri yang punya iman kalau suami menyimpang akan ditegur. Ajur Mbak Jum. Bega muka polos duriannya ternyata gila kekuasaan. Oke, semua keluarga Jokowi harus diadili, dinasti keluarga harus dihukum seumur hidup, mendekam di penjara. Salam sehat selalu, NKRI harga mati. Mirip-mirip Korea Selatan. Setuju dengan keluarga Pak Jokowi pada Ibu Iriana. Oke, begitu leceknya keluarga demi anak. Pelongo mempengaruhi HIPMI buat dukung Gibran, terutama Iriana yang sibuk mengurusnya, padahal bapaknya masih menjabat. Memang gak punya rasa malu. Walau dihujat masa bodoh tuh paman yang kuasa, dengan otak-atik undang-undang di MK merasa paling kuasa di bidang hukum di negeri ini, bahkan DPR pun diam saja. Teman-teman, sebenarnya yang kita harapkan kepada Pak Jokowi selaku mantan presiden seharusnya memberikan pendidikan etik politik bagi negeri ini. Seharusnya setelah purna tugas menjadi presiden, maka menjadi orang yang menjadi tokoh terinspirasi bagi anak-anak muda, dan dengan memberikan misalnya pendidikan politik yang baik, maka para anak-anak muda yang ada di negeri ini sangat-sangat pasti ingin terjun ke dunia politik. Apalagi Pak Jokowi latar belakangnya adalah orang biasa, dikatakan tukang kayu, tetapi bisa menjadi seorang presiden. Tetapi di masa akhir pemerintahannya, teman-teman, banyak hal-hal yang membuat kita heran, banyak membuat kita tercengang di dalamnya. Terlebih setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka Pak Jokowi dipecat sebagai kader dari PDI Perjuangan. Dan itu artinya tidak memberikan pendidikan politik bagi negeri ini. Artinya bagusnya pada saat Pilpres kemarin, kalau sudah beda haluan dengan PDI Perjuangan, maka mengundurkan diri. Tetapi karena Pak Jokowi tidak melakukan hal itu, maka tentu PDI Perjuangan juga mengambil sikap yang tegas memecat mereka. Dan begitu juga dengan ketika keluar finalis Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia, maka itu juga salah satu memberikan satu sejarah baru bagi kita, bahwa ada mantan presiden kita RI, presiden ke-7 yang masuk dalam finalis terkorup dunia. Oke, gorengan Pilpres 2024 udah basi tante and om. Oke, eksplorasi sawat menimbulkan segala cara dilakukan. Celakanya lagi di sekelilingnya bermental taklid dan bersahwat pemanfaatan. Jadilah kolaborasi komunitas pemburu ambisi. Teman-teman, di sini dikatakan OCCRP mengingatkan warga Indonesia bahwa Jokowi presiden terkorup di mata dunia.
internasional baru 10 tahun, gimana kalau sempat perpanjangan jabatan. Jokowi juga yang mencoba merevisi undang-undang pilkada demi hasrat politik dinasti untuk si bungsu. Blok Medan didiamkan KPK katanya belum cukup alat bukti, ya anak mantu naik jet pribadi yang diduga gratifikasi didiamkan KPK katanya belum cukup alat bukti. Nah teman-teman, yang memang sebelum pilkada kemarin ada putusan MA yang mengubah batas usia pilkada teman-teman ya, dan itu ketika itu misalnya tidak dibatalkan, maka ya tentu Kaisang Pangarep ya bisa maju sebagai calon gubernur. Tetapi oleh karena putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membuat aturan baru, maka secara otomatis ya aturan dari MA itu ya dibatalkan, dan itu artinya tidak memiliki kesempatan bagi ya anak bungsu dari Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep. Tetapi ketika misalnya MK tidak melakukan perubahan ya tentang syarat usia itu menetapkan, maka tentu Kaisang Pangarep sudah menjadi ya calon gubernur atau sudah menjadi gubernur sekarang ini. Apa masalahnya kalau orang tuanya mendukung anaknya? Oke, saya periode pertama memang pilih Pak Jokowi karena saya pikir dia jujur dan pintar. Nah itu teman-teman, berbagai macam komentar netizen, dan silakan memberikan komentar Anda mengenai hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.